Gue akhirnya ke ruangan Pak Arya untuk menemui dia sesuai dengan permintaannya. Kalau dulu gue bertingkah dengan formal, sekarang nggak terlalu. Gue langsung mengambil tempat duduk di depan Pak Arya. Pak Arya mengeluarkan 2 kotak makan, dan dia menyuruh gue untuk makan. Saat kami larut dalam keheningan karena sedang makan, Pak Arya tiba-tiba membuka topik pembicaraan. "Lusa saya ada tugas luar," kata Pak Arya, yang membuat kunyahan gue terhenti. Kalau dulu gue akan berjingkrak senang karena dosen paling killer nggak masuk. Sekarang terasa berbeda. Gue malah nggak ingin dia nggak masuk. "Sampai kapan?" tanya gue, mencoba terlihat sewajar mungkin. Gue rasa seorang istri wajar menanyakan hal ini kepada suaminya. "Mungkin seminggu," kata Pak Arya. "Mas, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Setahu gue, dosen kampus gue pasti sudah diberitahu akan tugas luar minimal 2 minggu sebelumnya." "Apa perlu?" tanya Pak Arya, yang membuat gue ngerasa miris. Dia sebenarnya menganggap gue istrinya nggak sih? "Dompet kamu akan saya kembalikan besok. Saya juga akan ngasih uang cash. Kunci mobil juga saya tinggal. Jadi kalau kamu mau bawa silahkan," kata Pak Arya. "Saya sudah kenyang. Terima kasih untuk makanannya," kata gue sambil menaruh sendok yang gue pakai dan meninggalkan ruangan Pak Arya. Gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kecewa karena dia nggak ngasih tahu gue tentang hal ini lebih awal. Gue ngerasa nggak dianggap. Gue bahkan sampai lupa membahas dan meminta izin kalau gue sore ini akan pergi karena percakapan tidak mengenakan tadi. Perut gue yang masih terasa lapar pun meronta, sehingga gue membuka bungkusan roti yang Kara berikan dan memakannya di salah satu bangku yang ada di taman kampus. Gue masih merenung, kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk mengakhiri segala kerumitan kisah gue ini. Pada akhirnya gue memilih untuk mengirim pesan ke Pak Arya. "Om, saya akan pulang telat, mau pergi sama teman." Sampai jam kuliah berakhir pun Pak Arya sama sekali gak membalas pesan gue. Mengabaikan Pak Arya yang gak membalas pesan gue memutuskan untuk tetap pergi sama Kara. Dari kejauhan gue melihat Kara melambaikan tangannya, yang membuat senyuman gue mengembang. Kara selalu kayak gitu dan gak pernah berubah. "Udah lama?" tanya gue yang dijawab gelengan sama Kara. Kara tiba-tiba meluk gue yang membuat gue kaget karena kondisinya ini masih di parkiran kampus. Kara gak biasanya menunjukkan skinship bareng gue selain pegangan di tempat umum. Berbeda dengan Calvin dan Rara. Gue melepaskan pelukan Kara karena ngerasa gak enak. Walaupun cuma sebentar, tapi kan tetap aja. "Kamu bawa mobil lama kamu?" tanya gue dengan sedikit heran. Karena setahu gue, Kara baru saja dibelikan mobil baru oleh ayahnya saat dia ulang tahun semester kemarin. "Ini mobil penuh kenangan yang gak akan aku lupain," kata Kara, yang membuat gue tersenyum. Mobil ini memang menjadi saksi bisu awal gue menjalani hubungan dengan Kara. Mungkin mobil ini juga akan jadi saksi bisu perpisahan kita, Kara. Kara membukakan pintu mobilnya untuk gue dan mempersilahkan gue masuk. Mungkin setelah ini gue gak akan dihujat oleh teman-teman kampus gue karena menyia-nyiakan pangeran kampus baik hati macam Kara. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa gue begitu beruntung bisa mendapatkan Kara yang emang sangat baik ini. Kara juga menjadi inceran utama adik tingkat di fakultasnya. Tapi dia gak pernah berpaling sekalipun. Hal itu yang membuat gue merasa lebih bersalah lagi. Di perjalanan, Kara memutar lagu-lagu Coldplay yang biasa selalu menemani kami kalau kencan dulu. Hal itu membuat gue merasa semakin galau. Kara benar kalau kafe yang kami datangi mengusung tema warna biru. Warna kesukaan gue, dari dekorasi, seragam, karyawan, bahkan menunya menggunakan warna biru yang mendominasi. Kafe ini juga memiliki slogan, "Are you feeling blue? Come to Blue Cafe." Sepertinya kafe ini memang sangat cocok untuk gue saat ini.
Menu di sini lebih banyak dessert unik dan juga lucu. Dan gue pun memilih menu andalan kafe yang baru buka ini. Setelah menghabiskan waktu untuk makan dan juga mengobrol, gue memutuskan untuk membicarakan semuanya. Kara, ada yang mau aku omongin. Oh, apa? Sebenarnya aku sama Pak Arya, gimana kelanjutan skripsinya? Masih direvisi terus sama beliau? Masih, tapi bukan itu yang mau aku bahas. Sabar aja, pasti semua terawati kok. Sidang kamu bulan depan kan? Sering-sering aja konsul. Serius, itu pasti yang akan membantu kamu nanti. Diam sebentar. Aku sama kayak kamu, pembimbingku juga rewel sama penelitianku. Tapi kita nggak boleh nyerah bukan? Kata Kara dengan senyumannya. Kata-kata Kara membuat gue menelan kembali kalimat yang akan gue ucapkan. Maafin aku yang gak selalu bisa untuk dukung kamu di saat kamu sulit, kata gue dengan penuh penyesalan. Git, maafin aku karena aku gak selalu ada untuk kamu. Keberadaan kamu di samping aku udah lebih dari cukup untuk aku. Kara, kenapa kamu baik banget? Gimana caranya aku ngasih tahu kamu tanpa ngelukain kamu? Gue bener-bener mau nangis sekarang. Gue pulang masih tergolong cukup sore, pukul 7 malam. Gue sadar kalau suami gue lusa mau pergi dan harus membantu dia menyiapkan segala keperluannya. Di saat gue masuk ke dalam kamar, Pak Arya udah sibuk memilah baju untuk dibawa. Mengabaikan rasa lelah, gue pun menaruh tas dan sedikit menggeser tubuh Pak Arya sebelum memilah baju untuk dia. Biar saya aja, kata Pak Arya, sambil menggeser tubuh gue. Gue menepis tangannya dari tubuh gue dan melanjutkan kegiatan gue untuk mempersiapkan keperluannya. Terserah kalau dia memang gak menganggap gue, yang jelas gue udah menjalankan tugas gue untuk melayani dia. Pak Arya memilih untuk keluar dari kamar, sementara gue membereskan perlengkapannya. Hal itu membuat air mata gue turun tanpa bisa gue cegah. Hari ini terlalu banyak hal-hal di luar dugaan gue yang terjadi, yang membuat gue bingung tentang hati dan perasaan gue sendiri. Malam itu, gue kembali tidur memunggungi Pak Arya. Setelah sebelum-sebelumnya, kami selalu tidur berhadapan, bahkan berpelukan. Gue mengatur alarm lebih pagi dari biasanya. Di hari keberangkatan Pak Arya, gue menyiapkan sarapan, kopi, pakaian untuk pergi dan memastikan segala keperluannya sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. 2 hari ini gak ada percakapan yang berarti di antara kami. Kami hanya seperti orang asing yang kebetulan menempati rumah dan kamar yang sama. Pak Arya keluar dari dalam kamar setelah membersihkan diri dan sudah siap untuk berangkat. Gue menganjurkan dia untuk sarapan terlebih dahulu yang langsung dia turuti. Gue memutuskan untuk membersihkan diri selama Pak Arya sarapan. Gue keluar dari dalam kamar dan melihat Pak Arya telah selesai dengan sarapannya dan bahkan sudah mencuci piring yang digunakannya. Dia mengambil jaket dan kopernya sebelum menghampiri gue. Mau oleh-oleh apa? Tanya dia yang gue jawab dengan gelengan. Gue gak menginginkan sesuatu saat ini karena suasana hati gue lagi mendung, sama seperti cuaca di luar sana. Saya berangkat, kata Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Sekaku inikah proses pamit pas sepasang suami istri? Batin gue miris. Hati-hati, kata gue dengan sedikit tercekat. Gue gak bisa mengontrol emosi gue dengan baik. Pak Arya berbalik dan menaruh jaketnya di atas koper, sebelum menghampiri dan memeluk gue. Baik-baik di sini selama saya pergi, kata Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Kalau gue biasa sedikit nyinyir melihat adegan perpisahan di dalam drama karena terlihat berlebihan. Kali ini enggak, gue merasakan hal itu cukup wajar. Dan Pak Arya pergi meninggalkan gue setelah memeluk gue yang masih dilanda kegundahan hati.